Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Hansa Putri. Saya mahasiswi semester 3 STIK Al-Latifiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis tematik berangkat dari definisi, kemudian langkah-langkah penyelesaian beserta contohnya. Baiklah, langsung saja. Berawal dari definisi hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab disebut dengan maudhu'i. Secara bahasa, berasal dari kata maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Sedangkan secara etimologi, kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari kata al-raf'u, yaitu mengangkat. Maka, yang dimaksud tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Studi hadis maudhu'i ini berarti mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam satu tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Nah, dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Nah, dalam metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat yang satu atau jalur sanad berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas, sedangkan dalam riwayat lain disampaikan dengan panjang lebar padahal ia satu tema. Nah, adapun langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik ini antara lain dapat dilakukan dengan: yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan tahrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang kesebelas, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Baiklah, selanjutnya mengenai contoh. Terkait contoh dalam studi hadis tematik, saya akan menjelaskan mengenai keberadaan Dajjal. Adapun pengertian dari Dajjal itu sendiri yaitu nabi palsu yang menyesatkan manusia dari ajaran agama. Menurut keterangan-keterangan sebuah hadis bahwa kelak akan muncul sejumlah Dajjal, yang terakhir dan terbesar adalah Al-Masih Al-Dajjal, yang akan muncul sebelum Isa kembali ke bumi pada akhir zaman. Dajjal juga bisa berarti pembohong besar, penipu agung, membohong, berdusta. Mengapa ia dinamakan Dajjal? Sebab dia telah menutupi kebenaran dengan kebatilan, atau karena dia telah menutupi kekufurannya di hadapan manusia dengan kebohongan, juga perancuannya kepada mereka. Ada yang mengatakan bahwa dia menutupi perkara yang benar dengan jumlah pengikutnya yang banyak. Dajjal berakar dari kata dajjala yang berarti tertutup. Dengan demikian, dajjalis dapat diartikan sebagai orang-orang yang telah tertutup hatinya dengan kebenaran.
Baiklah, berikut merupakan hadis pertama mengenai keberadaan Dajjal. Riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang isinya bercerita bahwa Dajjal diharamkan masuk jalan Madinah. Kemudian ia bertemu dengan manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, yang kemudian Rasul bersaksi bahwa dia adalah Dajjal. Namun Dajjal menanyakan pendapat kepada Rasulullah mengenai jika ia membunuh seseorang lantas menghidupkannya, apakah kalian masih ragu terhadap perkara tersebut? Selanjutnya berikut skema sanad. Kemudian mengenai biografi perawi, yang pertama Abul Yaman. Penilaian ulama hadis terhadap Abul Yaman, Yahya bin Ma'in thiqah, Abu Hatim Ar-Razi thiqah saduk. Yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri. Penilaian ulama hadis terhadap Abu Sa'id Al-Khudri menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani kesahihannya tingkatan sahabat. Yang ketiga, Abdullah bin Abdurrahman. Penilaian ulama hadis terhadap Abdullah bin Abdurrahman menurut Abu Hatim thiqah saduk, menurut Ad-Daruqutni thiqah masyhur. Yang keempat, Abdul Razak. Penilaian ulama hadis terhadap Abdul Razak menurut Abu Dawud thiqah, menurut Al-Ajli thiqah tertuduh beraliran Syiah. Yang kelima, Ahmad bin Hanbal. Penilaian ulama hadis terhadap Ahmad bin Hanbal menurut Al-Ajli thiqah, menurut An-Nasa'i thiqah, menurut Ibnu Sa'ad thiqah. Yang keenam, Az-Zuhri. Penilaian ulama hadis terhadap Az-Zuhri menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani faqih hafiz mutqin, menurut Az-Zahabi seorang tokoh. Yang ketujuh, Imam Bukhari. Penilaian ulama hadis terhadap Imam Bukhari menurut An-Nasa'i hafiz thiqah, menurut Ibnu Hibban as-thiqah. Kemudian Ma'mar. Penilaian ulama hadis terhadap Ma'mar bin Rashid menurut Yahya bin Ma'in thiqah, menurut Al-Ajli thiqah, menurut Ya'qub bin Syu'bah thiqah, menurut Abu Hatim salihul hadis. Yang selanjutnya, Ubaidillah bin Abdillah. Menurut Al-Ajli thiqah, menurut Abu Zur'ah thiqah ma'mun imam, menurut Ibnu Hibban disebutkan dalam Al-Thiqat. Yang selanjutnya, Syu'aib. Menurut Ahmad bin Hanbal sahabat solih, menurut Yahya bin Ma'in thiqah, menurut Ya'qub bin Syaibah thiqah. Selanjutnya, analisis sanad. Bisa dilihat. Nah, dari beberapa kriteria tersebut, bahwa hadis tersebut sudah dinyatakan sahih li zatihi, menurut jumhur al-muhaditsin bahwa suatu hadis nilai sahih bukan karena tergantung banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanadnya atau matannya sahih, kendati pun rawinya itu hanya seorang saja pada tiap-tiap tabaqat. Bahkan perawi tersebut di atas terdapat hubungan guru dan murid, jadi terdapat indikasi mereka mendengar dari gurunya. Dilihat dari kualitas perawi, masing-masing dinilai dengan penilaian positif. Seluruh periwayat hadis mayoritas kualitasnya adalah thiqah. Dajjal adalah fitnah yang paling besar yang menjadikan hati tercengang dan membingungkan pikiran. Fitnah Dajjal sangat mempesona dan memukau. Sesungguhnya segala macam keluar biasaan yang dimiliki oleh Dajjal adalah hakiki. Rasulullah SAW mengingatkan umat manusia beriman untuk tidak milih yang tampak surga dari Dajjal karena sungguhnya itu adalah neraka. Selanjutnya, hadis kedua, riwayat hadis Imam Malik dan riwayat hadis Imam At-Tirmizi, yang di dalamnya bercerita mengenai doa berlindung dari fitnah Dajjal. Selanjutnya, mengenai biografi perawi, yang pertama Abdullah bin Abbas. Menurut Ibnu Hajar sahabat, menurut Az-Zahabi sahabat. Yang kedua, Al-Ansori. Menurut An-Nasa'i thiqah, menurut Al-Khatib thiqah, menurut Ibnu Hibban disebutkan dalam Al-Thiqat. Yang ketiga, Abu Az-Zubair. Menurut Ahmad bin Hanbal laisa bihi ba'as, menurut Yahya bin Ma'in thiqah. Yang keempat, At-Tirmizi. Menurut Ibnu Hibban thiqah, menurut Khalil thiqah. Yang kelima, Malik bin Anas. Menurut Yahya bin Ma'in thiqah, menurut Muhammad bin Sa'ad thiqah ma'mun. Yang keenam, Ma'an bin Isa bin Yahya bin Dinar. Menurut Ibnu Sa'ad thiqah ma'mun, menurut Yahya bin Ma'in thiqah. Yang ketujuh, Tawus al-Yamani. Menurut Yahya bin Ma'in thiqah, Abu Zur'ah thiqah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani thiqah faqih fadil. Selanjutnya, analisis sanad. Setelah diteliti berdasarkan keterangan di atas, ternyata kebanyakan perawi hadis adalah orang yang thiqah. Ahmad bin Hanbal mengatakan laisa bihi ba'as kepada Az-Zubair dan Wahid bin Khalid. Selanjutnya, dari Al-Ansori sampai Abi Zubair menggunakan
term hadasana yang merupakan term tertinggi dalam periwayatan hadis, maka derajat hadis tersebut adalah sahih li ghairihi. Dan sungguh kita harus bersiap-siap jangan keluarnya Dajjal lebih cepat daripada yang kita bayangkan selama ini. Untuk itu, kepada setiap muslim perlu untuk bersegera mempersiapkan diri dan keluarganya mewaspadai fitnah Dajjal. Setiap muslim dewasa ini perlu mengetahui apa saja pesan-pesan Nabi Muhammad SAW yang berisi kiat-kiat menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Selanjutnya hadis ketiga tentang keberadaan Dajjal, riwayat hadis Imam Ahmad Ibnu Hambal yang bercerita bahwa Rasulullah memperingatkan bahaya Dajjal terhadap umatnya. Nah, berikut skema hadis. Selanjutnya biografi perawi. Yang pertama, Abu Nadri. Menurut Yahya bin Ma'in siqah, Ibnul Madini siqah, menurut Ibnu Sa'ad siqah, menurut Abu Hatim siqah, menurut Al-Ajli siqah. Yang kedua, Hasraj. Menurut Ahmad bin Hambal siqah, Yahya bin Ma'in siqah, menurut Abu Zur'ah mustaqimul hadis, menurut Abu Hatim solih, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani saduq yuham. Yang keempat, Safinah Maula Rasulullah SAW. Nama aslinya Safinah Maula Rasulullah SAW, hidup di masa sahabat, kunyahnya Abu Abdurrahman. Yang keempat, Sa'ad bin Jumhan. Menurut Yahya bin Ma'in siqah, menurut Abu Daud siqah, menurut An-Nasa'i laisa bihi ba'as, menurut Ibnu Hibban disebutkan dalam Al-Siqat. Selanjutnya, analisis sanad. Dari beberapa pernyataan di atas menyatakan bahwa salah satu perawi tidak diketahui biografinya, seperti Safinah Maula Rasulullah SAW. Antara Safinah dan Sa'id bin Jumhan menggunakan kataan, maksudnya dalam penyampaian hadis secara al-sima. Adanya pertemuan antara Safinah dan Sa'id bin Jumhan, maka Safinah Maula Rasulullah bisa dikatakan perawi yang sikoh menurut penilaian ulama al-jarh wa ta'dil. Terbanyak dengan mayoritas pendapat tertinggi dinyatakan sikoh atau dipercaya. Terdapat Hasraj bin Nubatah berkualitas dhaif lemah menurut Al-Saji. Namun juga lebih banyak ulama yang menilainya perawi yang sikoh. Dengan demikian hadis tersebut berkualitas sahih li zatihi. Jadi, Dajjal mengakui dirinya sebagai Tuhan dengan menunjukkan bukti kepada semua orang untuk mempercayai dirinya, bahwa ia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ada kemudian salah seorang malaikat menjawab, "Kau dusta, tidak ada seorang pun mendengarnya selain temannya." Kemudian yang lain menjawab, "Kau benar." Orang-orang yang mendengarnya dan mengira malaikat itu membenarkan Dajjal. Adapun kesimpulannya, setelah diteliti maka bisa dipastikan bahwa keberadaan Dajjal bukan suatu mitos atau legenda. Tentunya keberadaan Dajjal yang nantinya akan turun itu semua sesuai dengan sabda Nabi yang didukung kuat oleh para perawi yang sangat sikoh, sanadnya yang bersambung dan tidak terputus. Hadis tentang Dajjal banyak sekali dan diriwayatkan oleh sejumlah besar para sahabat Nabi, sehingga tidak dipersoalkan lagi tentang kemutawatirannya, walaupun masih perlu dipersoalkan tentang terpenuhinya ramalan itu secara terperinci. Beberapa ulama perawi yang menyatakan bahwa sebagian hadis-hadis tentang Dajjal kualitasnya lemah dengan ilat tertentu, bahkan ada juga yang mengatakan dhaif, dan itu hanya saja sebagian kecil dari pendapat ulama. Namun mayoritas mendominasi bahwa itu dibuktikan dengan hadis yang sanadnya kuat dan perawinya juga sikoh. Dengan demikian hadis-hadis tersebut kualitasnya sahih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai hadis tematik dari penjelasan saya tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.